Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan multinasional. Pertama-tama perkenalkan nama saya Stefanus Dedengara, NPM 2211 Travel 0420038, kelas B angkatan 2021, Prodi Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profil usaha, yaitu PT Unilever. Unilever, raksasa konsumen yang menjangkau dunia. PT Unilever adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia yang bergerak di bidang barang konsumsi cepat saji atau singkatan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Perusahaan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dengan beragam produknya yang sudah sangat familiar. Sejarah berdiri Unilever didirikan pada tahun 1930 melalui penggabungan Margarine Unie atau Belanda dan Lever Butter atau Inggris di Indonesia. Unilever mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933. Yang berikut yaitu tentang strategi perkembangan PT Unilever. Menaklukkan dunia dengan produk yang berkelanjutan, PT Unilever Indonesia sebagai salah satu raksasa multinasional di bidang barang konsumen cepat saji atau FMCG telah menunjukkan kehebatannya dalam mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi perkembangan yang cermat dan adaptif. Yang berikut strategi utama PT Unilever. Bagian A, fokus pada berkelanjutan. Produk berkelanjutan. Unilever terus mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan seperti kemasan yang dapat didaur ulang dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Yang berikut program sosial. Perusahaan aktif dalam berbagai program sosial seperti pemberdayaan masyarakat dan pengangguran dampak lingkungan. Yang berikut transparansi. Unilever berkomitmen untuk transparan dalam segala aktivitas bisnisnya, termasuk dalam hal berkelanjutan. B. Inovasi produk. Pengembangan produk baru. Unilever secara konsisten meluncurkan produk-produk baru yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Peningkatan kualitas. Perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas produk yang ada untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Adaptasi terhadap tren. Unilever sangat responsif terhadap tren pasar dan cepat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional, sebuah tinjauan. Kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional atau PMN sangatlah dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan lanskap ekonomi global. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda
didorong oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi domestik, tujuan pembangunan nasional, dan tekanan dari komunitas internasional. Yang berikut analisis perkembangan perusahaan multinasional di Indonesia, sebuah tinjauan mendalam. Untuk memberikan analisis yang lebih spesifik dan mendalam, membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan multinasional yang dimaksud. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat membantu memberikan informasi yang lebih lengkap. Perusahaan mana yang ingin analisis? Contoh Unilever, Toyota, Nestle, Samsung, dan lain-lain. Sektor industri apa yang digeluti perusahaan tersebut? Contoh otomotif, makanan dan minuman, elektronik, dan lain-lain. Produk atau layanan utama apa yang mereka tawarkan di Indonesia? Sudah berapa lama perusahaan tersebut beroperasi di Indonesia? Apa yang membuat Anda tertarik untuk menganalisis perusahaan ini? Contoh keberhasilan, tantangan yang dihadapi, strategi bisnisnya, dan lain-lain. Kerangka analisis umum. Sementara kita menunggu informasi lebih lanjut, mari kita bahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan perusahaan multinasional di Indonesia. Yang pertama, latar belakang perusahaan, sejarah singkat perusahaan di Indonesia, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan kepemilikan. Dan yang kedua, strategi bisnis pasar. Bagaimana perusahaan memasuki pasar Indonesia. Ya, sekian dan terima kasih. Hanya itu yang saya jelaskan tentang profil usaha multinasional. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.